Aku menyamar sebagai Guan Gong bernyanyi dan memasang harga 10 juta. Tak disangka benar ada orang bodoh mengeluarkan banyak uang untuk memintaku menjaga lokasi proyek. Aku semula mengira hanya duduk semalam di sana, maka bisa mendapatkan bayaran tinggi. Tak disangka karena peranku sebagai Guan Gong terlalu nyata, benar-benar muncul keanehan. Datang sendiri berlutut mengadu ketidakadilan. Hanya terlihat saat itu aku sedang berperan sebagai Tuan Guan Er berjalan menuju lokasi proyek. Tiba-tiba bayangan hitam seperti hantu menerjang ke arahku. Ini membuat mataku langsung terbelalak. Tak tahu apa itu aku. Hanya bisa memegang erat pedang King Long Yanyu di tanganku. Menggenggamnya lebih kuat. Mungkin karena peranku sebagai Tuan Guan Er terlalu mirip. Bayangan hitam itu malah berhenti tidak jauh dariku, mengeluarkan auman harimau yang menggelegar. Begitu mendengarnya aku langsung diliputi ketakutan. Secara naluriah aku berniat berbalik dan kabur. Namun sebelum sempat berbalik, harimau ganas itu justru berlutut dengan kedua kaki. Memohon Tuan Guan Seng Dijun menegakkan keadilan untuk hamba. Sebulan yang lalu, aku membawa anak harimau melewati tempat ini. Tiba-tiba dikepung dan dikejar oleh lebih dari 40 orang di lokasi proyek. Akhirnya, aku dan anak harimau bahkan dipukuli sampai mati secara kejam oleh mereka. Dan saat ini aku sangat panik. Hanya berdiri di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Ini membuat harimau ganas itu langsung merasa curiga. Lalu ia berdiri dan perlahan berjalan berkeliling mengamatiku. Dan tepat pada saat genting ini, selamat wahai tuan rumah. Sistem peran telah diaktifkan. Selama memilih berperan sebagai Guan Gong dan mendengarkan keluhan harimau ganas. Setelah selesai mendengar akan secara acak memperoleh skill Guan Gong. Kemudian, aura pembunuh Guan Gong memancar dari tubuhku. Keluhanmu, aku sudah mengetahui semuanya. Sekarang ceritakan secara rinci asal-usul kejadian ini. Aku sendiri yang akan menilainya. Kewibawaan ilahi Guan Yu milikku langsung menekan harimau ganas hingga kepalanya sulit terangkat. Tak lama kemudian, aku pun sepenuhnya mengetahui alasan harimau ganas ini mengajukan pengaduan. Ternyata direktur lokasi proyek ini sedang bermain kartu dengan sekretarisnya di kantor. Namun ketahuan oleh suami pihak wanita, maka sang suami membawa beberapa orang untuk menangkap basah. Namun gagal menangkap basah, justru tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh Tuan Wang. Tuan Yu khawatir kabar itu bocor, maka merekam video harimau yang melintas di lokasi proyek, lalu mengunggahnya ke internet, bahkan memalsukan bukti bahwa harimau itu melukai orang dengan darah dan melarikan diri. Setelah itu secara besar-besaran mengumpulkan puluhan anak buah, dan dengan kejam memukuli harimau itu beserta anaknya hingga mati. Namun harimau itu tidak terima, lalu berubah menjadi harimau jahat gaib yang membuat kekacauan di proyek ini. Setelah mengetahui hal ini tatapanku mengeras. Karena kau tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tunggu aku menyelidiki kebenaran lebih lanjut. Besok malam aku pasti akan membantumu menuntut keadilan. Namun jika yang kau katakan palsu, aku pasti akan membuat jiwamu hancur. Setelah berkata demikian aku menggenggam pedang King Long Yanyu, memancarkan aura pembunuh Guan Gong. Apa yang kulakukan ini, juga untuk kembali mengintimidasi harimau jahat itu, agar mencegahnya melukai orang lagi. Melihat harimau jahat itu menunduk lalu menghilang diam-diam, aku pun lega lalu terjatuh duduk di tanah. Hingga keesokan paginya. Adik benar-benar memiliki aura luar biasa. Akhir-akhir ini kejadian aneh sering terjadi di proyek. Adik pun tetap selamat tanpa cedera. Paman Yu Chai akhirnya datang juga. Malam ini benar-benar membuatku kelelahan. Melihat tubuhku penuh keringat dingin, membuat Paman Yu Chai juga terlihat bingung. Tadi malam juga tidak hujan kan? Kenapa kamu berkeringat seluruh badan? Tadi malam terjadi beberapa hal aneh. Paman Yu Chai, akhir-akhir ini sebaiknya Paman jangan terlalu dekat dengan Tuan Wang. Takutnya akan ada musibah. Dan sebaiknya proyek ini juga dihentikan sementara. HMPH, kalau bukan karena Tuan Yu, aku sudah mati mengenaskan di jalanan. Kalau tidak ada urusan cepat pergi. Jangan di sini mengganggu pandangan. Melihat nada bicara Sun Yu Chai tiba-tiba berubah. Jelas dia ingin terus bergantung pada Tuan Wang. Aku pun tak berkata lagi lalu berbalik pergi. Saat aku belum memikirkan bagaimana menghadapi malam nanti, tiba-tiba aku diberitahu oleh Paman Yu Chai. Malam ini tidak perlu datang lagi. Ini membuatku sangat heran, karena aku tahu betul, masalah harimau jahat jelas belum terselesaikan. Mengapa tiba-tiba aku tidak dibutuhkan lagi? Apa hanya karena satu kalimat pengingat baik dariku? Biarkan aku tidur sebentar lagi. Namun seperti dugaan, malam itu benar-benar terjadi sesuatu. Sun Yu Chai menelepon dengan panik, memintaku segera menuju lokasi proyek. Menyadari ada yang tidak beres,
Aku mengenakan jubah ritualku, lalu mengendarai motor listrik kecilku menuju lokasi proyek. Sementara di sisi lain setelah menutup telepon, Sun Yuchai tiba-tiba menghadap Tuan Wang di depannya, lalu berlutut dengan keras. Aku benar-benar tidak berani lagi. Dan saat itu aku baru saja tiba di lokasi proyek. Aku langsung menyadari udara dipenuhi oleh dendam yang sangat kuat. Bahkan sesekali terdengar auman besar yang menggelegar. Kau sama sekali bukan Guan Gong. Kau hanyalah orang biasa. Mengapa mengirim yang palsu untuk mempermainkanku? Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Auman penuh dendam dari harimau jahat itu menggema di seluruh bangunan proyek. Mendengarnya aku memaksa diri tetap tenang. Perlahan melangkah mendekat. Mungkin berkat perlindungan kewibawaan ilahi Guan Gong, aku tidak terlalu merasa takut. Harimau jahat, aku tahu hatimu penuh dengan dendam. Selama kau melepaskan orang-orang itu, aku akan segera membawamu menemui Tuan Wang, lalu memberimu jawaban yang memuaskan. Mendengar itu harimau jahat mendatangiku, menatapku dengan ganas. Namun baru saja aku selesai bicara, aku menyadari di sisi harimau jahat itu, terdapat dua mayat yang sangat mengenaskan. Lalu aku menatap harimau jahat yang kalap di hadapanku, dan menghela napas panjang, karena aku tahu kini ia telah menumpahkan darah. Kini aku sudah tidak bisa kembali. Hari ini asal kau membawaku menemui Tuan Wang itu, aku tidak akan melukaimu. Mendengar itu aku hanya bisa pasrah membawa harimau jahat itu menuju kantor Tuan Yu. Namun baru sampai di depan pintu, aku sudah mendengar Tuan Wang sedang berteriak marah. Siapa yang membiarkannya masuk? Jika terjadi sesuatu padanya, apa yang akan terjadi dengan proyek ini? Cepat carikan aku orang tua orang itu. Aku ingin seluruh keluarganya selamanya bungkam. Aku menoleh ke samping melihat Sun Yuchai yang dipukuli hingga sekarat. Aku langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu aku menatapnya sambil berkata dengan suara berat, Tuan Wang, aku masih hidup dengan baik. Apapun masalahnya arahkan saja padaku. Setelah berkata begitu aku perlahan memejamkan mata. Melihat itu Tuan Wang justru merasa sangat kesal. Karena dalam pandangannya, aku hanyalah orang biasa yang berperan sebagai Guan Gong. Kini proyek kembali mengalami insiden. Ia tak menyangka aku masih berani dengan bodohnya menerobos lokasi proyek. Lalu ia melangkah cepat mendekatiku. Tanpa banyak bicara mengangkat tangan hendak memukulku. Melihat itu aku pun tidak memanjakannya. Satu tendangan langsung menjatuhkannya ke tanah. Aku tahu aku telah melewati sistem dan mempelajari jurus pedang Chunkyu. Kondisi fisikku sudah meningkat beberapa tingkat. Kemudian aku tiba-tiba membuka mata. Tuan Wang hanya merasa dirinya berada di tengah medan perang kuno yang dipenuhi mayat dan darah. Dan aku yang berdiri di hadapannya, sudah jelas bukan lagi sekadar pemeran Guan Gong, melainkan benar-benar dewa pembunuh yang sesungguhnya. Pada saat itu, beberapa pria kekar di sisi Tuan Wang pun tersadar, lalu mengayunkan pipa besi dan menyerangku. Namun sebelum mereka sempat mendekat, aku sudah mengayunkan serangan cepat dan bertubi-tubi. Dalam beberapa jurus saja, mereka semua sudah tergeletak di tanah. Kemudian aku menoleh dan berkata pada harimau jahat, Tuan Wang aku serahkan padamu. Jangan biarkan dia mati dengan terlalu mudah. Aku bekerja untuk tokoh besar di belakangku. Jika kalian membunuhku, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Namun sebelum kata-katanya selesai, harimau jahat itu langsung menerjang maju, mencabiknya hingga tubuhnya menjadi potongan-potongan. Dan pada saat itu aku sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan ini akan membawa masalah besar bagi diriku sendiri. Tak lama kemudian harimau jahat itu kembali perlahan mendekat ke sisiku. Berdasarkan pemahamanku tentang masyarakat manusia, tak lama lagi pasti akan ada orang khusus yang datang menyelidiki tempat ini. Demi menghargai bantuanmu membawaku menemui Tuan Wang, saat itu aku akan keluar dan menanggung semua kesalahan. Mendengar itu aku tidak terlalu merasa senang. Aku hanya mengangguk pelan. Setelah berkata demikian harimau jahat itu berbalik pergi. Melihat itu aku pun tidak berkata apa-apa lagi. Lalu ikut meninggalkan lokasi proyek. Dan tidak lama setelah aku pergi, sekelompok polisi datang ke proyek di pegunungan ini. Setelah para polisi melakukan pemeriksaan, mereka mendapati semua korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Dan satu-satunya petunjuk dari rekaman pengawas juga telah lenyap sepenuhnya. Maka mereka pun menelpon sebuah nomor misterius. Kemudian pada sore hari itu juga, beberapa orang kembali datang ke proyek. Pria parubaya yang terlihat misterius. Begitu tiba mereka langsung melakukan pemeriksaan dengan teliti. Tidak mungkin salah lagi, aura jahat di tempat ini seharusnya bukan disebabkan oleh manusia. Besok malam semua berkumpul di sini. Kita tidak boleh membiarkan benda itu terus bebas berkeliaran. Setelah pria itu selesai bicara, rombongan itu pun berbalik pergi. Sepertinya mereka bersiap menunggu besok malam.
untuk langsung bergabung menundukkan harimau jahat itu. Di sisi lain, setelah aku meninggalkan proyek, aku langsung kembali ke kamar kontrakanku, lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Dan ketika aku terbangun, hari sudah gelap. Saat itu aku tiba-tiba teringat harimau jahat yang ada di dalam proyek. Lalu di hatiku muncul firasat yang sangat buruk. Aku tahu malam ini harimau jahat itu mungkin tak bisa lolos dari takdir. Sebelumnya kasus harimau jahat melukai orang sudah sangat besar. Departemen terkait di negara kami pasti sejak lama sudah memperhatikan tempat itu. Dan kali ini muncul begitu banyak kasus kematian. Orang-orang itu pasti akan turun tangan. Memikirkan hal ini perasaanku menjadi sangat rumit. Karena harimau jahat itu sungguh menyedihkan. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Terdeteksi harimau jahat dalam bahaya. Mohon tuan rumah segera menuju lokasi proyek. Selama berhasil menyelamatkan harimau jahat, akan diberikan hadiah 1 tali pengikat harimau. Juga dapat menyusun kembali tubuh harimau, untuk dikendalikan oleh tuan rumah. Mendengar kabar ini, aku tidak ragu lama dan langsung mengambil keputusan. Lalu mengendarai motor listrik kecilku kembali ke proyek dengan cepat. Namun tepat saat aku mendekati area proyek, terdengar suara pertempuran yang sangat sengit. Tiba-tiba masuk ke telingaku. Namun yang aneh adalah, aura pertarungan ini sama sekali bukan milik harimau jahat. Jika bukan harimau jahat, lalu siapa lagi itu? Aku segera berlari ke arah sumber aura tersebut. Kemudian sebuah pemandangan mengejutkan muncul di hadapanku.